Chapter 1816, When the Tree Falls, The Monkeys Will Scatter. Dikatakan bahwa keberangkatan tokoh terkemuka dari suatu kelompok akan menyebabkan reaksi berantai. Keluarga kekaisaran dan House Xiao tidak pernah merasakan kebenaran dengan perkataan yang lebih tajam daripada yang mereka lakukan sekarang. Kaisar dan Adipati Xiao Yao bertukar pandangan diam-diam, hati mereka berdarah saat faksi-faksi utama mundur dari aliansi. Segalanya tampak begitu nyata dan terpisah dari kenyataan. Bagaimana mungkin hal-hal yang terjadi begitu liar dan tiba-tiba? Dari mana datangnya burung vermilion? Mengapa pasukan penyerang tiba-tiba runtuh dari serbuk angin dan awan tanpa jiwa? Duke Xiao Yao percaya bahwa rumah itu telah mengambil langkah-langkah efektif untuk menjaga rahasia resep racun. Hanya anggota inti dan jenius mereka yang mengetahuinya. Bagaimana tanah suci itu bisa diperoleh dari resep itu? Mungkin mereka tidak pernah menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah gelombang berbalik, kredibilitas tanah suci melampaui kredibilitas keluarga kekaisaran. Faksi dari semua skala dan penggarap berkeliaran di sekitar ibu kota memilih untuk mendukung tanah suci, menyalahkan keluarga kekaisaran dan rumah Xiaohu. Opini publik secara bertahap bertemu. Menjadi jelas bagi semua orang bahwa bangsa pada umumnya menjadi lebih kacau ketika perang berlarut-larut. Tak terhitung orang tak berdosa terbunuh dalam baku tembak. Perintah bangsa telah berantakan juga. Kasus perampokan fatal tumbuh secara eksponensial. Semua tanda menunjukkan fakta bahwa mereka lebih baik dilayani di bawah pemerintahan Tanah Suci. Saat itu, ada sedikit kejutan yang menyenangkan, tetapi setidaknya dunia tidak semanis seperti sekarang. Orang-orang hidup dalam teror harian sejak pemberontakan. Mereka tak berdaya dan tanpa arah. Perbedaan itu mengatakan, hanya sekarang mereka mengingat apa yang baik tentang Tanah Suci dan bagaimana mereka menerima begitu saja. Yang mulia, kita harus menemukan solusi. Hal-hal tidak dapat berakhir seperti ini. Semua kerja keras kita akan sia-sia. Duke Xiao Yao berbicara dengan muram. Hanya seperempat dari anggota asli tetap dalam aliansi, setengah di antaranya adalah pendukung setia keluarga kekaisaran dan House Xiaohu. Setengah lainnya masih menimbang pilihan mereka. Mereka hanya tetap karena mereka memiliki ketakutan yang mengakar pada dua faksi utama. Jiang Chen tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk membujuk mereka. Dia tahu mereka terlalu keras kepala atau terlalu setia, dan hanya bisa dikalahkan, tidak dibujuk. Aliansi telah mampu menekan Tanah Suci begitu lama bukan karena keluarga kekaisaran dan kekuatan superior House Xiaohu, tetapi momentum yang mereka peroleh. Sebelumnya, penampilan aliansi yang dominan telah memberi mereka keunggulan. Momentum mereka memungkinkan mereka untuk menjaga Tanah Suci di Teluk dan menarik lebih banyak anggota. Sekarang, gelombang telah berbalik dan aliansi itu berantakan. Mereka sebaik ditakdirkan dalam hal kekuatan mereka dan dorongan yang mendorong mereka ke depan. Karenanya, Jiang Chen tidak berniat membuang-buang napas. Tatapannya yang dingin menyapu kerumunan di bawahnya. Sepertinya kamu sudah memutuskan untuk tetap di kapal yang sedang tenggelam yaitu rumah Xiaohu dan keluarga kekaisaran. Jangan salahkan Tanah Suci itu karena tanpa ampun. Karena kamu menolak untuk bergerak, Tanah Suci tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kamu. Petik 2. Kata-katanya efektif. Beberapa faksi lagi dengan ragu-ragu meninggalkan aliansi. Mata Kaisar menyala-nyala karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Yang mulia, hal-hal yang tidak terlihat bagus untuk kita, mentransmisikan Duke Xiao Yao. Tanah Suci mampu membalikkan keadaan hanya karena Sao Yuan dan burung vermilion. Jika kita bisa menghilangkan pasangan, kita masih memiliki peluang untuk keluar di atas. Petik 2. Hilangkan mereka. Bagaimana? Kaisar lebih bersemangat untuk membunuh Jiang Chen daripada Duke Xiao Yao. Sangat disesalkan bahwa jenius luar biasa seperti itu bukan milik keluarga kekaisaran. Jika dia milik mereka, aliansi itu akan mendapatkan kemenangan yang jelas atau bahkan telah menaklukkan Tanah Suci. Kita harus melakukannya sendiri. Kita harus mengumpulkan semua elit dari kedua faksi kita dan melancarkan serangan balik dengan bantuan formasi hebat istana. Duke Xiao Yao melanjutkan, tampaknya kekuatan Vermilion Bird masih pada tingkat dewa, yang merupakan satu-satunya kesempatan kita untuk mengalahkannya. Jika itu menjadi dewa nyata, itu akan sangat kuat sehingga kita bahkan tidak bisa selamat dari pertarungan dengannya, apalagi menyaingi itu. Petik 2. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bahkan sebagai manusia setengah dewa, keturunan dari 4 binatang suci dapat menyaingi seorang pembudidaya suci, desah sang kaisar.
Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu nasib bahwa Tanah Suci akan bangkit kembali. Setidaknya kita masih punya peluang menentangnya, Yang Mulia. Jika kita membiarkan burung itu terus tumbuh dan naik ke keilahian, itu akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Betapapun tipisnya peluang kita harus mencobanya. Kalau tidak, kita tidak punya pilihan selain memanggil dua senior ranah ilahi kembali. Petik 2. Jika mereka melakukan itu, leluhur terhormat dari Tanah Suci itu akan dibebaskan. Jadi itu bukan pilihan. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk menempa jalan keluar. Tetapi sebelum mereka bisa mencapai suatu kesimpulan, Jiang Chen sudah siap untuk menang melaporkan kembali ke Tanah Suci. Yang Mulia, Duke Xiaoyao, kalian berdua adalah orang berdosa yang membawa bencana bagi bangsa ini. Aku bahkan berani menyebut kamu orang berdosa. Kamu telah melakukan terlalu banyak kekejaman untuk ditebus. Lebih baik bersiap untuk pedang keadilan untuk merenggut nyawamu. Kalian semua, dengarkan. Kami akan berbelas kasihan kepada kamu, tetapi jika kamu bersikeras membantu dua tiran ini, kami tidak akan ragu untuk mengeksekusi kamu juga. Petik 2. Dia mencoba untuk menggoyangkan aliansi lebih jauh bahkan dengan kata-kata perpisahannya. Keluarga kekaisaran mungkin menjadi satu kesatuan, tetapi bertahan hidup adalah prioritas setiap kultivator. Akan ada orang-orang yang mau bertahan dengan aliansi ketika menghadapi bahaya besar bahkan dengan risiko hidup mereka, tetapi tidak semua orang. Kata-kata Jiang Chen adalah sedotan yang mematahkan punggung unta. Segera, istana jatuh ke dalam kekacauan total. Berita baik bahwa Jiang Chen telah menghancurkan aliansi dengan perintah perdana pertama mencapai Tanah Suci. Semangat tinggi dan perasaan lega yang kuat meresap ke udara. Mereka tidak takut, tetapi mereka muak dengan pembunuhan itu. Hubungan antara faksi utama bangsa ilahi rumit. Ambil Tanah Suci sebagai contoh, banyak anggotanya telah direkrut dari faksi utama lainnya. Mereka mungkin setia pada Tanah Suci, tetapi mereka tidak bisa sepenuhnya meninggalkan ikatan keluarga mereka. Bagaimanapun, pada akhirnya darah masih berbicara dengan keras. Jika ada cara untuk menyelesaikan perang secara damai, mereka akan memilih itu daripada bertarung kapan saja. Keluarga kekaisaran dan rumah Xiahu panik ketika mereka menyadari aliansi itu akan bubar, sementara Tanah Suci tergetar. 3 bilangan prima membuat pernyataan kolektif kepada seluruh bangsa, menyatakan keluarga kekaisaran dan rumah Xiahu sebagai penyebab pemberontakan. Sisa dari faksi dapat diampuni selama mereka mengambil tindakan untuk menebus kejahatan mereka, dan mereka akan diberi imbalan yang sesuai. Pada saat yang sama, Tanah Suci meminta faksi untuk mengesampingkan bias mereka sehingga konflik ini dapat berakhir untuk kebaikan yang lebih besar. Terakhir, Tanah Suci menyatakan bahwa mereka akan meluncurkan serangan balik yang komprehensif terhadap aliansi. Semua faksi yang mencari pendamaian harus menyatakan perang melawan keluarga kekaisaran dan rumah Xiahu. Itu hanya demonstrasi kesetiaan. Baik keluarga kekaisaran dan rumah Xiahu telah sangat lumpuh. Kematian Forefather Kamdeu dan Xiahou Zhen telah mengambil korban besar pada mereka, dan dua leluhur-leluhur ilahi tidak dapat membantu mereka. Meskipun mereka masih memiliki beberapa pendukung setia yang tersisa, mereka jelas tidak diuntungkan. Tidak berlebihan untuk menyebut mereka tidak berdaya dan lemah. Setelah Tanah Suci membuat pernyataan, faksi yang mendukung mereka bersukacita. Sementara itu, beberapa mantan anggota aliansi mengubah nada mereka dan menyatakan keluarga kekaisaran dan persona House Xiahu non grata. Situasi terbalik sepenuhnya hanya dalam beberapa hari. Perdana pertama, keluarga kekaisaran dan rumah Xiahu berada pada posisi terlemah mereka. Sudah waktunya bagi kita untuk menjatuhkan mereka. Kalau tidak, hal-hal dapat berubah setelah leluhur-leluhur mereka kembali. Selama kita mengalahkan Kaisar dan Duke Xiaoyao, dua faksi akan kehilangan arah. Petik 2. Betul, bagi keluarga kekaisaran, khususnya, para ahli mereka pasti akan melarikan diri setelah Kaisar meninggal. Di sisi lain, House Xiahu tidak akan turun tanpa perlawanan karena warisan mereka. Masalah terbesar kami saat ini adalah yang terakhir daripada yang pertama. Petik 2. Rumah Xiahu mungkin sulit dihilangkan, tetapi begitu Duke Xiaoyao terbunuh, tidak ada yang lain yang akan menjadi ancaman besar. Tolong beri perintah, Perdana Pertama. Dengar-dengar, tolong berikan pesanan sekarang. Petik 2. Prime pertama itu penuh pertimbangan. Karena kalian semua sangat tergerak, kursi ini tidak akan turun hujan di parade kamu. Selain itu, bijaksana untuk melenyapkan musuh kita sekali dan untuk semua sebelum mereka bisa berkumpul kembali.
Bersiaplah, semuanya. Aku akan memimpin dakwaan besok pagi melawan dua faksi berbahaya. Petik 2. Basmi para pengkhianat. Hancurkan rumah Xiahou dan keluarga kekaisaran. Semua memuji tanah suci yang perkasa dan abadi. Para pembudidaya bersemangat tinggi. Mereka telah ditekan begitu lama. Akhirnya, itu adalah kesempatan mereka untuk menyerang balik. Mereka akan membayar aliansi kembali 2 kali lipat untuk penghinaan dan siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Chapter 1817, The Imperial Family Destructs, How Xiahou Remains Stubborn. Sekarang setelah kubah ramuan roh kembali dalam genggaman tanah suci, luka perdana kedua segera diobati. Setelah mendengar belokan tegas yang dilakukan Jiang Chen, Perdana Menteri yang sudah sembuh membuang semua kecurigaan yang masih ada yang mungkin dia simpan. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dia menyadari sejauh mana kemampuan pemuda itu. Di bawah komando Tanah Suci, faksi-faksi lain mengarahkan tombak mereka pada para pemberontak setelah jeda singkat. Hanya dalam beberapa hari, pasukan kontra pemberontak menyapu ibu kota dan mengelilinginya. Meskipun keluarga kekaisaran memiliki beberapa orang percaya sejati yang tersisa, banyak dari penganut mereka di masa lalu berbalik melawan mereka karena cara mereka menuju. Hanya pendukung yang paling fanatik yang masih menentang. Karena ini, perlawanan keluarga kekaisaran sebagian besar tidak ada gunanya. Istana itu runtuh dalam waktu kurang dari setengah hari. Kaisar berjuang dengan sia-sia dengan perlindungan beberapa orangnya yang paling setia, tetapi dia tidak berhasil melakukan apapun sebagai konsekuensi. Dia berencana untuk menyelinap keluar dari ibu kota dengan menyamar, tetapi kota itu benar-benar dikelilingi. Selain itu, terlalu banyak pasang mata tertuju padanya. Sebelum dia bahkan dapat mencoba melarikan diri, dia dilaporkan dan ditangkap oleh para ahli Tanah Suci. Penjara Kaisar adalah pukulan terberat bagi aliansi anti-suci tanah. Faksi yang ingin bertarung mati-matian tidak lagi memiliki semangat untuk melakukannya. Bahkan Kaisar telah ditangkap, jadi apakah mereka melakukan konsekuensi apapun? Salah satu dari dua faksi utama dalam aliansi pemberontak itu rusak. Hanya rumah Xiahou yang tersisa, yang memerintahkan pasukan yang jauh lebih besar daripada keluarga kekaisaran. Bagaimanapun, perkembangannya secara bertahap selama bertahun-tahun telah membuatnya mampu mengancam Tanah Suci. Pasti ada sesuatu yang mendukung itu. Meskipun telah menderita kerugian yang menyakitkan dalam beberapa konflik sebelumnya, inti House Xiahou tetap utuh. Itu masih memiliki kekuatan yang hebat untuk bertarung. Tanah Suci tidak akan mengulangi kesalahan aliansi pemberontak. Itu tahu nilai mencabut rumput liar. Selain itu tidak akan berusaha untuk secara egois melelahkan lawannya menggunakan umpan meriam. Alih-alih, bapak leluhur yang dihormati memimpin tuduhan. Jiang Chen dan burung vermilion adalah bagian dari kekuatan utama juga. Dia memiliki sedikit minat dalam memerangi keluarga kekaisaran, tetapi sangat menikmati memusnahkan House Xiahou. Permusuhan masa lalu dengan rumah berarti bahwa dia akan puas hanya dengan pemusnahannya. Jika tidak, itu akan membalas dendam cepat atau lambat. Menggigit masalah yang belum dikembangkan sejak awal adalah solusi terbaik. House Xiahou memiliki Cloudwave Sekte dan rumah kelas 1 lainnya sebagai pendukungnya yang gigih. Dengan demikian ia memiliki kekuatan tempur yang kuat dari 3 faksi kelas 1. Perusahaan yang terkumpul adalah pasangan yang cocok untuk Tanah Suci abadi. Namun, faksi lain telah bergabung dengan Tanah Suci dalam memadamkan pemberontakan. Karena kesalahan masa lalu mereka, mantan faksi pemberontak ingin berkontribusi dengan pantas. Permusuhan mereka sebelumnya dengan House Xiahou hanya menambah bahan bakar ke api. Dengan demikian, mereka menunjukkan keinginan yang kuat untuk bertarung. Rumah Xiahou berada di bawah banyak tekanan. Basis operasinya dimusnahkan satu persatu. Sekte Cloudwave dan rumah pendukung lainnya dipaksa untuk mundur ke markas utama House Xiahou. Meskipun tidak bisa ditembus seperti Tanah Suci, namun itu adalah benteng yang diperkuat dengan baik. Gabungan medan dan formasi membuatnya sulit diserang. Namun, semakin banyak pria dan ahli berkumpul di luar seiring berjalannya waktu, begitu banyak sehingga Tanah Suci dan sekutunya sekarang kalah jumlah dengan rumah Xiahou 3-1. Tatap muka di medan pertempuran, House Xiahou tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa saat. Sayangnya, keamanan kantor pusatnya memungkinkannya untuk menarik napas lebih lama. Tidak ada seorang pun di dalam markas House Xiahou yang dalam suasana hati yang baik. Ini jauh dari apa yang mereka rasakan beberapa saat yang lalu. Sebelum ini, mereka memiliki keuntungan yang jelas dalam pengepungan mereka atas Tanah Suci.
Dengan demikian, mereka merasa benar-benar nyaman. Sekarang mereka yang dikelilingi dan dirugikan, tampaknya tidak ada jalan keluar dari kesulitan mereka, dan apakah mereka bisa melanjutkan perjuangan mereka yang sia-sia atau belum terlihat. Yang paling menakutkan adalah pendulum itu berayun ke arah lain. Ketika takdir berada di pihak mereka, aliansi pemberontak telah menjadi sampah dan longgar pada akhirnya karena ketidaksepakatan atas keuntungan. Oleh karena itu, ia tidak pernah dapat menghasilkan kekuatan penuhnya. Serangan balik Tanah Suci itu berbeda. Karena semua faksi telah diperintah oleh Tanah Suci awalnya, mereka memiliki ketakutan alami untuk itu. Selanjutnya, Tanah Suci dipimpin oleh Contoh, menempatkan dirinya di garis paling depan. Itu meminjamkan kata-katanya lebih kredibilitas. Dengan demikian ia dapat memusatkan pasukan sekutunya jauh lebih cakap daripada yang dimiliki aliansi pemberontak. Yang mulia, kurasa kita tidak bisa terus mempertahankan benteng ini. Sekuat mungkin, moral tentara kita akan menderita. Tidak semua orang bisa membuat semangat juang mereka terbangun di masa-masa sulit ini. Jika pesimisme memenuhi barisan kami, mereka mungkin akan menghidupkan kami dengan membiarkan pasukan suci negeri itu. Kami tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Petik 2. Kepala Cloudwave Sekte adalah pembicara di sini. Dia menyesali keterlibatannya dengan House Xiahou seperti halnya siapapun. Apa yang dia dapatkan dari kesepakatan itu? Dia kehilangan rumah dan warisannya, dan sekarang dikurung dalam holding terakhir House Xiahou. Untuk apa dia melakukan begitu banyak masalah? Pemimpin Sekte Cloudwave masih ragu-ragu. Dia telah mendengar deklarasi Tanah Suci bahwa hanya keluarga kekaisaran dan rumah Xiahou yang ditemukan bersalah. Antek-antek mereka memiliki kesempatan untuk menebus melalui pelayanan. Dengan demikian, ia memiliki gagasan bijaksana menikam House Xiahou di belakang. Pilihan antara hidup dan mati itu sangat sulit, tetapi harus tetap dilakukan. Sekte Cloudwave dan House Xiahou berhubungan sangat dekat. Dia enggan memikirkan mengkhianati rumah Xiahou dulu. Jujur, kepala sekte itu dalam kekacauan besar. Dia ingin mendengar apakah House Xiahou punya rencana untuk mempertahankan diri. Jika House Xiahou memiliki sedikit harapan tersisa, dia akan bersedia mengikutinya kemanapun ia pergi. Kecil kemungkinan bahwa Sekte Cloudwave akan diampuni jika dia memohon dengan Tanah Suci sekarang. Lebih penting lagi, apakah itu akan dipercaya mengingat kedekatannya dengan House Xiahou? Apakah itu akan diterima tanpa masalah? Semua ini tidak diketahui. Duke Xiaoyao menatap kepala Cloudwave Sect dengan serius. Kakak Yun, bagaimana menurutmu? Katakan pikiranmu. Kita harus mengumpulkan akal dan mengumpulkan sumber daya kita untuk melewati cobaan ini. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia melirik ke arah patriark rumah lain di bawah komandonya. Oleh Brother Tian, itu juga berlaku untukmu. Aku bersedia mendengarkan dan mencoba saran bagus apapun. Petik 2. Kepala keluarga Tian menghela nafas. Aku mendengar bahwa keluarga kekaisaran telah jatuh. Satu-satunya hal yang akan membuat kita keluar dari ikatan ini adalah jika kedua leluhur ilahi kembali. Petik 2. Kepala Cloudwave Sect mengangguk setuju. Ya, itu satu-satunya cara kita bisa membalikkan meja. Kekuatan kita sendiri tidak akan cukup. Petik 2. Duke Xiaoyao menghela nafas panjang. Setelah menyaksikan kekuatan sombong Vermilion Bird, dia tahu metode mereka terbatas. Selain itu, masih ada 3 bilangan prima untuk bersaing. Perdana pertama, misalnya, setidaknya sekuat dia. Duke Xiaoyao adalah ahli yang kuat, tetapi dia tidak bisa menjamin kemenangan melawan pemimpin Tanah Suci. Seolah itu tidak cukup buruk, dia merasa hampir tak berdaya di hadapan Vermilion Bird. Setidaknya dia bisa bermanuver di sekitar prime pertama yang dia suka. Faktanya, kepala ketiga faksi yang ditambahkan bersama tidak harus mampu mengalahkan makhluk roh ilahi. Burung itu berasal dari garis keturunan salah satu dari 4 binatang ilahi, dan telah mencapai kepenuhan kekuatannya sendiri. Mungkin hanya leluhur ilahi keluarga Xiahou yang mampu mengatasi keberadaan seperti itu. Mereka terlalu fana untuk mau mencoba prestasi yang luar biasa. Yang mulia, seharusnya tidak ada masalah jika kedua leluhur-leluhur meninggalkan Tanah Suci sesaat, bukan? Selama mereka dengan cepat menghancurkan serangan balik Tanah Suci, burung Vermilion, dan 3 bilangan prima, kita akan berada dalam posisi yang menguntungkan sekali lagi. Terancam mati, para pengkhianat itu akan mengkhianati Tanah Suci lagi. Jika kamu tidak senang dengan itu, kamu dapat membunuh beberapa dari mereka. The Starlight Sect, misalnya.
Starlight Sekte telah secara terbuka meninggalkan semua afiliasi dengan House Xiaohu. Membuat contoh fraksi seperti itu sangat ideal. Duke Xiaoyao mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa kedua leluhur ilahi dapat membalikkan situasi. Tetapi bukankah mereka sudah berada di sini jika mereka memiliki kebebasan untuk melakukannya? Fakta bahwa mereka belum kembali berarti bahwa leluhur terhormat dari Tanah Suci secara signifikan lebih sulit untuk disegel daripada yang mereka pikirkan sebelumnya. Mungkin kedua leluhur itu sendiri dalam kesulitan. Chapter 1818, Too Great for Revaters. Duke Xiaoyao terjepit. Tanpa dua leluhur ilahi, bisakah benteng House Xiaohu benar-benar dipegang? Terlepas dari kesombongannya yang biasa, adipati itu tidak optimis tentang peluangnya. Kamu harus membuat keputusan, Yang Mulia, desak Patriark Tian. Kepala Cloudwave Sect mengangguk juga. Silakan lakukan. Kita perlu memberitahu kedua leluhur tentang apa yang terjadi di sini, setidaknya. Mereka bahkan tidak tahu tentang itu, kan? Petik 2. Ya, masalah ini terlalu penting untuk diabaikan. Kedua leluhur harus segera diberitahu. Keputusan apa yang mereka buat dengan informasi itu terserah mereka, tegas Patriark Tian. Jelas, kedua pria itu tidak percaya bahwa House Xiaohu dapat melakukan banyak perubahan sendiri, hanya dua ahli ilahi yang bisa melakukan itu. Duke Xiaoyao menebak apa yang dipikirkan kedua pendukungnya. Jika dia menolak saran mereka, bahkan keduanya akan goyah. Situasinya terlalu mengerikan untuk memungkinkan banyak hal lain. Setelah merenung beberapa saat, dia mengangguk. Baiklah, aku akan mengirim pesan ke dua leluhur. Mungkin mereka punya rencana untuk melestarikan perang. Petik 2, itu akan ideal, kata kepala Cloudwave Sect. Lebih cepat lebih baik, mengapa tidak melakukannya sekarang? Kami dikelilingi, jadi kami perlu menggunakan metode rahasia, tapi... Duke Xiaoyao tersenyum dengan tenang. Dia memiliki metode rahasia, formasi komunikasi. Tidak ada yang istimewa di sini di Myriad Abyss. Menggunakan formasi untuk menghubungi individu daripada lokasi agak lebih sulit, tapi itu tidak masalah sama sekali untuk rumah Xiaohu. Ikut aku, tuan-tuan. Duke membawa dua pemimpin lain ke dekat formasi milik rumahnya. Itu sangat tersembunyi di wilayah rumah. Dia mengaktifkannya dengan menuangkan kesadarannya, menjangkau nenek moyang House Xiaohu secara bertahap. Nenek moyang rumah Xiaohu agak lebih kuat dari keluarga kekaisaran, dan kekuatan utama di balik penyegelan leluhur terhormat Tanah Suci itu. Yang lain hanyalah asistennya. Dalam waktu singkat, formasi itu menyala dan membentuk mata rantai. Di beberapa daerah di tempat lain di Myriad Abyss, nenek moyang keluarga Xiaohu menyalurkan seluruh energinya untuk menyempurnakan formasi pemeteraian. Dia dan nenek moyang keluarga kekaisaran telah bergiliran membangun segel ini untuk sementara waktu. Di dalamnya ada nenek moyang Tanah Suci yang dihormati, serta beberapa tetua kerajaan. Formasi telah secara khusus dibentuk oleh leluhur Xiaohu sebagai penyergapan bagi leluhur terhormat Tanah Suci itu. Dia telah mengamati kegiatan nenek moyang Tanah Suci secara sembunyi-sembunyi selama berabad-abad, membutuhkan waktu hampir lama untuk menemukan polanya. Dia memilih rute yang nenek moyang Tanah Suci selalu ambil untuk membuat dan menjalankan perangkap yang berhasil. Sayangnya, dia tidak bisa membunuh nenek moyang itu secara langsung. Sebaliknya, formasi pemeteraian harus secara bertahap diperkuat untuk menjaga nenek moyang Tanah Suci di dalam. Kekuatan nenek moyang Tanah Suci itu akan terkuras dalam waktu lama, sementara mereka bisa mengisi bahan bakar dan bertukar satu sama lain untuk beristirahat kapan saja. Satu-satunya hal yang mereka korbankan adalah waktu ekstra. Meski begitu, kedua leluhur merasa cukup stres untuk mempertahankan segel. Nenek moyang dari Tanah Suci itu terlalu kuat. Sudah ada beberapa contoh segel yang hampir gagal bertahan terhadap upaya pelariannya. Mereka nyaris tidak berhasil menjaga leluhur di dalam formasi, tetapi dengan biaya yang cukup besar untuk diri mereka sendiri. Tahanan mereka dapat melarikan diri kapan saja, akibat yang tidak bisa mereka pertahankan. Begitu dia melakukannya, mereka tidak akan lagi bisa melawannya. Bahkan, sangat mungkin mereka akan diburu sendiri. Dalam pertarungan yang adil, kedua leluhur yang ditambahkan bersama bukanlah tandingan bagi leluhur-leluhur Tanah Suci itu. Jika yang terakhir tidak memiliki keuntungan luar biasa dalam kekuatan pribadi, ia tidak akan mengambil aliansi anti Tanah Suci begitu ringan di tempat pertama. Daois Xiaohu, orang tua dari Tanah Suci agak ulet. Dia tidak akan menghasilkan setelah semua waktu kita memaksanya. Dia seorang antik yang keras kepala, bau busuk.
Nenek moyang ilahi dari keluarga kekaisaran menghela napas untuk berkomentar. Beberapa perjuangan dalam menghadapi kematian bisa dimengerti. Jika kamu bisa membunuhnya dengan mudah, apakah kamu akan merasa nyaman? Leluhur Xiahu mendengus. Kira-kira, jika mereka membunuhnya dengan mudah, aku akan curiga dia palsu. Petik 2. Tepat sekali, mengangguk leluhur Xiahu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di ibu kota. Aneh, di masa lalu, keluarga kekaisaran dan rumah Xiahu akan mengirim pesan kepada kami tentang kemajuan mereka. Kenapa mereka benar-benar diam selama beberapa hari terakhir? Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa agak tidak nyaman. Petik 2. Oh, nenek moyang Xiahu berkedip. Kamu juga gelisah. Apakah kamu juga sama, Daois Xiahu? Nenek moyang kekaisaran terkejut. Ekspresi nenek moyang Xiahu menjadi bertentangan. Mungkin kita terlalu lama tinggal di sini, terbungkus kecemasan. Bukankah mereka mengatakan mereka akan meluncurkan serangan kedua terakhir di Tanah Suci beberapa hari yang lalu? Aliansi memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk berhasil di front itu. Bahkan jika mereka mengalami beberapa kemunduran kecil pada awalnya, mereka akan merobohkan pertahanan Tanah Suci cepat atau lambat dengan menumpuk tekanan. Petik 2. Aku berharap begitu. Jika mereka berhasil, harus ada berita tentang hal itu segera, ya. Nenek moyang kekaisaran berharap masih ada keberuntungan. Tiba-tiba, sesuatu terdaftar pada kesadaran nenek moyang Xiahu. Dia membuka telapak tangannya untuk mewujudkan pesan mesin terbang. Alis nenek moyang terbuka ketika dia melihat energi di atasnya. Dengar, berita baru. Tanah Suci sudah runtuh, kalau begitu. Tidak ada lagi alasan untuk khawatir. Petik 2. Nenek moyang kekaisaran sangat gembira. Sangat bagus, sangat bagus. Kami tidak bekerja dengan sia-sia. Selama kita bisa menghabiskan nenek moyang Tanah Suci sampai mati, rencana kita akan dipenuhi dengan sempurna. Petik 2. Iya nih, mari kita lihat apa yang mereka katakan di pesan. Aku ingin tahu perincian pertempuran. Leluhur Xiahu mengaktifkan mesin terbang pesan dan mulai membaca. Wajahnya membeku begitu matanya melewati karakter. Nenek moyang terkasih, aliansi terbagi, Tanah Suci melakukan serangan balik. Rumah Xiahu dalam bahaya. Keluarga kekaisaran jatuh, hanya Cloudwave dan House Tian yang tersisa, membela markas House Xiahu. Duke Xiaoyao adalah penulis deskripsi di dalamnya. Nenek moyang Xiahu benar-benar bingung. Bukankah mereka mengorganisir serangan skala besar hanya beberapa hari yang lalu? Bukankah mereka memiliki keuntungan? Kenapa pasang berubah dalam sekejap mata? Sao Yuan, seekor burung vermilion. Serbuk angin dan awan tanpa jiwa dari House Xiahu digunakan pada hari serangan untuk mengambil sejumlah besar pembudidaya. Burung itu membunuh Xiahu Zhen dan Forevater Kamdeo di tempat. Petik 2. Para leluhur ilahi hampir mencurigai bahwa berita yang mereka pegang itu salah. Bisakah pesan itu dibuat oleh musuh, Daois Xiahu? Mustahil. Mesin pesan ini terhubung ke formasi komunikasi House Xiahu. Tanpa metode rahasia kami, mustahil untuk mengirim pesan sejak awal. Jawab leluhur Xiahu dengan pasti. Itu aneh, kalau begitu, leluhur keluarga kekaisaran memucat. Keluarga kekaisaran telah dimusnahkan, bahkan saudara laki-laki Kamdeo sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Burung vermilion adalah binatang suci kuno. Sejak kapan Eternal Divine Nation memilikinya? Nenek moyang keluarga Xiahu juga tidak bisa menerima berita yang dia terima. Dia benar-benar bingung. Tidak. Aku harus kembali. Aku tidak bisa tinggal lebih lama di sini, Daois Xiahu. Tidak heran aku merasa gelisah selama 2 hari terakhir. Nenek moyang keluarga kekaisaran panik. Jika keluarga kekaisaran musnah, apa artinya upayanya di sini? Bahkan jika dia bisa mengeluarkan leluhur terhormat dari Tanah Suci, dia akan benar-benar sendirian di dunia. Bodoh. Sebagai imbalannya, kamu berjalan menuju perangkap. Sangat mungkin bahwa mereka sedang menunggu kamu sekarang. Nenek moyang rumah Xiahu tidak ingin kehilangan rekannya, yang digerakkan oleh keuntungan seperti hubungan mereka. Saat ini, dia tidak bisa kehilangan bantuan. Jika dia melakukannya, dia benar-benar tidak akan bisa mempertahankan segelnya. Jika nenek moyang Tanah Suci melakukan serangan balik lagi, bukankah itu akan menghabiskan biaya segalanya? Setelah leluhur yang terhormat itu dibebaskan, mereka akan segera dikirim kembali ke papan gambar. Pemberontakan mereka juga akan berakhir dengan kegagalan total. Satu-satunya hal yang menunggu setelah itu adalah penilaian nasib.
Kamu tidak akan berhasil tepat waktu bahkan jika kamu kembali sekarang, sesama pengikut Tao. Mengapa tidak tinggal di sini dan membunuh leluhur yang terhormat? Kita bisa membalikkan gelombang lagi kalau begitu. Saran nenek moyang Xiaohu dengan sabar. Apa gunanya bagiku untuk tetap di sini jika garis keturunan kekaisaran diakhiri? Apa gunanya membunuhnya? Aku menjadi orang tua tanpa ikatan dengan dunia. Daois Xiaohu, rumahmu memang kejam. Mengapa tidak ada yang bergegas ke bantuan keluarga kekaisaran ketika diserang? Sekelompok ular beludak, kalian semua. Keluarga kekaisaran telah sepenuhnya ditipu kali ini. Petik 2. Nenek moyang Xiaohu marah. Apa gunanya mengucapkan kata-kata bodoh ini sekarang? Keputusan kamu hanya akan menyenangkan musuh kamu. Haruskah kamu menerima pengecut setelah tanah suci mengakhiri garis keturunanmu? Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan mencapai apapun di kedua ujungnya. Apa gunanya kamu pergi? Petik 2. Nenek moyang kekaisaran tidak mau menerima alasan seperti itu. Jika aku tinggal, hanya Hao Xiaohu yang akan mendapat manfaat. Dia memelototi leluhur Xiaohu dengan dingin. Jika Hao Xiaohu tidak membantu saat keluarga kekaisaran membutuhkan, maka kamu seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak berperasaan. Hao Xiaohu dapat menemukan solusi lain. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia melompat ke udara dan terbang. Chapter 1819, The Vermilion Bird Flourishes Its Might. Nenek moyang Xiaohu tidak bisa percaya bahwa nenek moyang kekaisaran akan pergi begitu saja. Tunggu, sesama penganut Taoisme. Usahanya untuk menghentikan leluhur kekaisaran disambut dengan kesunyian yang luar biasa. Pria itu bahkan tidak berbalik. Hati nenek moyang Xiaohu tenggelam. Tanpa bantuan leluhur lainnya, mustahil baginya untuk mempertahankan formasi pemeteraian sendiri. Jika nenek moyang tanah suci melarikan diri, nenek moyang Xiaohu akan menjadi yang pertama menjadi korban. Nenek moyang tanah suci itu jauh lebih kuat dari dia. Dia berada di samping dirinya dengan kemarahan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Menatap formasi, dia merasa kesal atas pilihannya. Haruskah dia mundur, atau tetap bertahan? Dia sudah cemas ketika menerima pesan Duke Xiaoyao. Dia juga tidak yakin apa yang terjadi di dalam formasi sekarang. Apakah nenek moyang mereka telah disiksa dalam 1 inci dari hidupnya? Apakah dia sudah mati? Tidak ada cara untuk mengatakannya. Jika dia pergi dan memberi nenek moyang kesempatan untuk pulih, yang terakhir akan membebaskan diri, dan semua kerja keras mereka akan sia-sia. Tetapi jika dia tetap mencoba mempertahankan formasi sendiri, dia mungkin melelahkan dirinya sendiri. Lebih penting lagi, Hao Xiaohu dalam bahaya besar. Jika dia tidak segera menyelamatkan mereka, mereka juga akan dikepung dalam waktu lama. Dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Nenek moyang Xiaohu mengambil keputusan setelah beberapa pertimbangan. Aku tidak akan bertahan lama sendirian di sini. Jika nenek moyang bangkit lagi, aku hanya akan terbunuh. Aku mungkin juga bergegas kembali ke keluarga dan menghancurkan tanah suci untuk menyelesaikan krisis kami. Setelah semuanya beres, aku akan merekrut bantuan para penggarap ilahi dari negara lain. Petik 2. Dia tahu tidak akan ada gunanya baginya untuk tinggal di sini jika nenek moyang itu dapat melarikan diri. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk memperkuat formasi sebelum berjalan ke ibu kota tanpa melirik ke belakang. Dia terbakar dengan kecemasan. Ancaman terhadap rumah Xiaohu semakin meningkat dari menit ke menit. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa lama klannya bisa menang di bawah serangan tanah suci itu. Tidak lama setelah nenek moyang Xiaohu pergi, bentuk lemah nenek moyang tanah suci di dalam formasi goyah saat dia memperluas kesadarannya. 2 pembudidaya ilahi telah meninggalkan formasi. Pergantian peristiwa yang benar-benar menyenangkan dan tak terduga. Selama waktu di mana dia terjebak, para tetua bawahannya telah disiksa dan dibunuh oleh formasi, hanya menyisakan dia masih berdiri. Dia punya perasaan bahwa dia akan bertemu dengan nasib yang sama setelah 3-5 bulan. Tanpa diduga, para penculiknya telah meninggalkan tujuannya. Akibatnya, tekanan pada dirinya berhenti meningkat. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak akan pergi tanpa alasan. Apakah ada sesuatu yang berubah tentang situasi di Tanah Suci? Petik 2. Untuk menjaga kekuatannya, leluhur lelaki itu menutup mata terhadap kejadian di luar, yang juga merupakan alasan mengapa ia perlu waktu untuk memperhatikan kepergian kedua leluhur. Apakah ini taktik? Mungkin. Dia mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi menolaknya setelah beberapa pertimbangan. Tidak masuk akal bagi mereka untuk menipunya, tidak pada tahap ini.
Selama mereka terus mengasahnya melalui formasi, dia akan menghilangkan kekuatannya cepat atau lambat. Nalurinya sebagai seorang ahli mengatakan kepadanya bahwa pasti ada yang salah bagi mereka untuk lepas landas pada saat yang kritis. Dia mengambil keputusan, tidak peduli apa yang mereka coba lakukan, dia harus mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatannya dan menerobos formasi secepat mungkin. Sementara itu, 3 bilangan prima dan kepala masing-masing faksi dikumpulkan di depan markas rumah Xiahou. Perdana pertama menatap benteng dan menyatakan dengan muram, rumah Xiahou membuat musuh yang tangguh, tetapi benteng mereka tidak bisa ditembus. Pertahanan mereka tidak bisa membuat kita keluar selamanya. Mari kita bekerja bersama dalam tugas kita masing-masing dan menerobos pertahanan mereka secepat mungkin. Petik 2. Masuk, masuk. Semangat tinggi dan semua orang bersemangat. Burung vermilion melayang ke langit terlebih dahulu, meninggalkan lautan api di belakangnya, bersemangat dan luar biasa. Suara mendesing. Api betulan keluar dari paruhnya di atas napas, menghujani api di benteng House Xiahou. Keributan jeritan dan raungan terdengar dari dalam. Bahkan dinding dan struktur batu terbakar. Kontak singkat dengan api sudah cukup untuk mengurangi pembudidaya menjadi abu. Burung vermilion sekuat dewa, itu bisa dengan mudah membantai semua orang dengan kekuatan penuhnya. Itu mampu menghancurkan lebih besar daripada siapapun dari Tanah Suci. Perdana pertama terintimidasi dan lega ketika ia menyaksikan kekuatan burung itu. Untung burung itu adalah teman Zhao Yuan, dan karenanya berada di pihak kita. Kalau tidak, kita akan dikalahkan oleh aliansi, dia mendesah dalam hati. Binatang ilahi adalah kunci untuk membalikkan keadaan. Dia tidak ada di sana ketika burung itu membunuh Xiahou Zhen dan Forevater Kamdeo. Sekarang, dengan kedua matanya sendiri, dia melihat betapa kuat burung itu dan betapa integralnya bagi kemenangan mereka. Api burung itu menghiasi langit di atas benteng, mengelilingi pangkalan House Xiahou dan menghujani lautan api di atasnya. Apa yang salah? Ada keributan tentang apa? Adipati Xiao Yao yang terkejut melihat ke atas dan melihat demonstrasi burung vermilion yang menunjukkan kehebatannya. Burung vermilion menyerang lagi. Kami telah meremehkan nafsu bajingan berbulu untuk darah. Petik 2. Duke Xiao Yao tahu seberapa kuat burung itu, tetapi masih mengejutkannya bahwa ia mampu menembus benteng pertahanan mereka. Meskipun dinding telah membuat sebagian besar api keluar, bahkan sedikit saja celah sudah cukup untuk membiarkan api menyala. Yang mulia, burung berbulu itu adalah ancaman besar. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya, atau orang akan panik di bawah serangan tanpa henti. Petik 2. Yang mulia, kita tidak harus menerima pukulan tanpa melakukan apa-apa. Duke Xiao Yao mendengus. Begitu, apakah kamu berharap orang-orang di level aku mempertaruhkan hidup kita melawan burung itu? Petik 2. Ketekunan tampaknya menjadi satu-satunya pilihan mereka jika benteng mereka tidak dapat menghentikan Tanah Suci. Jika ada di antara kamu yang punya solusi, silakan berbicara. Kamu akan dihargai selama proposal kamu masuk akal. Ini adalah masa yang sulit. Dia tahu hadiah adalah satu-satunya cara untuk memotivasi orang. Bawahan ini punya ide, yang mulia, tapi aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Lanjutkan, Duke Xiao Yao meliriknya. Itu adalah salah satu dari sesepuh mereka yang tidak terlalu dihargai di dalam keluarga. Yang mulia, Zhao Yuan adalah pria emosional yang telah berjuang keras untuk seorang wanita. Dia tidak akan menganggap kita musuh-musuhnya jika bukan karena Yan Qinghuang. Petik 2. Jadi apa? Tanya Duke Xiao Yao dengan suara rendah. Kenapa kita tidak mengeksploitasi kelemahannya itu dan mencoba menenangkannya dengan pernikahan? Adik Xiahou Zong, Xiahou Ying, cantik dan berbakat. Bukankah dia akan menjadi kandidat yang baik? Petik 2. Ekspresi Duke Xiao Yao suram. Xiahou Ying, apakah kamu pikir dia akan bekerja sama setelah Zhao Yuan membunuh saudaranya? Petik 2. Tetua menghela nafas. Pendapatnya tidak signifikan ketika seluruh keluarga dipertaruhkan. Bahkan jika Xiahou Ying bersedia, Zhao Yuan mungkin tidak. Aku mendengar bahwa dia membuat penawaran kepada Zhao Yuan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menerimanya. Dia jelas memusuhi dia saat itu. Ini tidak mungkin berhasil. Duke Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir itu ide yang bagus. Yang mulia, kami tidak akan tahu sampai kami mencoba. Keluarga itu dalam bahaya besar. Kami tidak dapat membuang waktu. Bawahan ini sukarelawan untuk mencari Zhao Yuan dan mencoba meyakinkannya. Selama Zhao Yuan memberi kita kelonggaran dengan menyuruh Vermilion Bird untuk menahan,
kita akan bisa bertahan hidup. Petik 2. Duke Xiaoyao mempertimbangkan tetua dengan hati-hati dan bertanya dengan serius, antusiasme kamu dihargai, tetapi apakah kamu yakin kamu dapat mempengaruhi Zhao Yuan? Bawahan ini akan melakukan yang terbaik, janji si tetua dengan percaya diri. Duke Xiaoyao merenung dalam diam. Rencana itu tidak mungkin berhasil, tetapi jika itu terjadi, itu akan menjadi kabar baik bagi klan. Mereka akan mendapatkan ruang bernafas selama burung itu ditahan walau sedikit. Tanpa bantuan burung itu, butuh waktu lama bagi tanah suci untuk masuk ke benteng Hao Xiahu. Tidak ada alasan untuk ragu, Yang Mulia. Zhao Yuan mulai sebagai seorang pembudidaya berkeliaran dan dia belum lama berada di tanah suci. Aku tidak percaya bahwa dia benar-benar mengabdi kepada mereka. Pada akhirnya, keuntungan materi adalah yang terpenting. Selama kita memberinya insentif yang cukup, dia akan berbicara dengan kita. Bahkan jika negosiasi gagal, tidak ada salahnya kita mendorong irisan antara dia dan tanah suci. Tetua membuat beberapa argumen yang meyakinkan. Chapter 1820, Tempting with Benefits. Duke Xiaoyao tidak ragu terlalu lama sebelum dia mengangguk. Baiklah, aku meninggalkan negosiasi dengan Zhao Yuan di tangan kamu. Xiahou Ying tidak akan menjadi masalah. Kamu berwenang untuk memberikan sebagian harta klan atas kebijaksanaan kamu. Rumah Xiahou akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya. Petik 2. Dia tidak punya banyak pilihan. Jika dia bisa membuat Zhao Yuan menyelamatkan mereka dengan mengorbankan beberapa kepentingan mereka sendiri, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Kebenciannya yang mendalam pada tulang jenius membuatnya ingin melahap darah dan daging lelaki itu, tetapi saat ini, dia harus berpikir dengan kepala daripada hati. Sebagai salah satu faksi teratas di bangsa Divine Eternal, Hao Xiahu memiliki segerombolan sumber daya dan harta yang luar biasa. Mereka mampu memberikan sebagian dari itu. Tetua tampak cerah sekali ketika Duke Xiaoyao menyetujui rencananya. Jangan khawatir, Yang Mulia. Bawahan ini tidak akan mengecewakan kamu. Aku akan kembali dengan kabar baik. Petik 2. Jika kamu menyelesaikan tugas ini, kami akan memastikan untuk membalas kamu ketika saatnya tiba, janji Duke Xiaoyao. Tetua pergi dengan perintahnya dan menemukan Jiang Chen dalam waktu singkat. Burung Vermilion mengambil waktu untuk memulihkan diri setelah serangkaian serangan, yang telah membuat benteng Hao Xiahu rusak parah. Benteng masih berdiri, tetapi integritasnya telah dikompromikan. Tuan Muda Chen, Hao Xiahu adalah yang sebenarnya. Bahkan dengan serangan tanpa henti dan kuat aku gagal menghancurkan dinding luar benteng. Aku hanya merusaknya. Kita semua harus bekerja sama untuk menerobos pertahanan mereka. Petik 2. Burung Vermilion tidak memiliki kebiasaan memuji orang lain. Dengan demikian, itu berarti pujiannya kepada Hao Xiahu. Jiang Chen terkekeh. Fakta bahwa Hao Xiahu berhasil melakukan pemberontakan dan hampir berhasil membuktikan fondasi mereka solid. Benar, namun, mereka masih agak kurang dalam cara mereka menahan diri, jika dibandingkan dengan Tanah Suci. Petik 2. Pada saat ini, sesuatu memicu kesadaran Jiang Chen. Dia melihat seseorang menyelinap melewati lapisan pertahanan dan memasuki wilayahnya. Saudaraku Vermilion, maukah kamu mendapatkan pria itu untukku? Dalam sekejap, burung itu menangkap pria itu dan membawanya ke hadapan Jiang Chen. Aku di sini atas perintah Duke untuk mencarimu, Sir Zhao Yuan. Duke, maksudmu Duke Xiaoyao? Jiang Chen terkejut. Apa yang ada di sana untuk dibicarakan oleh Patriark Xiahou? Tolong dengarkan aku, Sir Zhao Yuan. Patriark kami sangat mengagumi bakat dan kultivasi kamu. Dia mengatakan kepada aku bahwa dia ingin menawarkan kamu Xiahou Ying dan sejumlah kekayaan sebagai bagian dari kesepakatan dengan kamu. Petik 2. Kesepakatan apa? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Selama kamu bisa mendapatkan Vermilion Senior untuk menjauh dari pertempuran dan dengan demikian menyisakan Hao Xiahu, Patriark kami akan dengan rela menawarkan harta klan kami. Cih, sejak kapan Hao Xiahu begitu murah hati? Ini bukan masalah kemurahan hati. Duke hanya mengakui sudah waktunya untuk memotong kerugian kami. Dia tahu bahwa begitu rumah Xiahou jatuh, semua harta milik kita akan menjadi tanah suci. Mereka lebih baik berfungsi sebagai pengungkit bagi kami untuk membuat kesepakatan dengan kamu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan tidak segera menanggapi. Tetua melanjutkan dengan langkah yang disengaja, Tuan Zhao Yuan, kamu tidak dilahirkan dan dibesarkan di tanah suci. Aku yakin seseorang yang berbakat seperti kamu tidak akan mengingini warisannya. Selain itu,
Apakah kamu benar-benar berpikir Tanah Suci akan sepenuhnya mempercayai orang luar seperti milik mereka sendiri? Apakah mereka benar-benar bersedia memberikan obor kepada kamu suatu hari? Kita semua harus berpikir untuk diri kita sendiri. Kamu telah memberikan kontribusi besar pada Tanah Suci, tetapi apa yang telah mereka lakukan untuk kamu sebagai balasannya? Petik 2. Tetua memiliki lidah perak. Dia mampu mengidentifikasi poin-poin kunci dan membuat semua argumen yang benar. Jika Jiang Chen adalah seorang jenius biasa, dia akan menghibur beberapa kemungkinan, jika tidak langsung tergoda. Tapi dia bukan manusia biasa. Bukan hanya dia tidak tergoda sama sekali, tawaran itu adalah lelucon besar baginya. Sorot matanya geli ketika dia balas menatap si tua. Aku sudah mengganggu banyak rencanamu, Jiang Chen menyeringai. Bukankah Duke Xiaoyao menyimpan dendam? Tidak ada musuh permanen di dunia, hanya mengejar keuntungan permanen. Hao Xiaohu adalah satu-satunya faksi yang dapat menimbulkan ancaman bagi Tanah Suci di dalam negara ini, Sir Shao Yuan. Jika kita jatuh, meninggalkan Tanah Suci sebagai penguasa otoriter, mereka pasti akan berubah. Apakah kamu yakin kamu akan selalu menjadi jenius muda yang paling mereka hargai? Apakah kamu yakin akan menerima sumber daya terbaik? Petik 2. Tidak ada musuh permanen, ya. Sepertinya Hao Xiaohu akan membuatku tawaran yang sangat murah hati. Petik 2. Ya, benar. Apapun yang kamu inginkan, kami akan memberikannya kepada kamu. Petik 2. Begitukah? Jiang Chen tersenyum. Bagaimana jika aku menginginkan kepala Duke Xiaoyao? Senyum tua itu turun dan murid-muridnya berkontraksi dengan keras. Mengapa kamu harus keras kepala ini, Sir Shao Yuan? Mengapa menurut kamu? Jiang Chen bertanya sebagai pengganti tanggapan. Kamu telah melakukan segala yang mungkin dan tidak mungkin untuk Tanah Suci. Bukankah sudah waktunya bagi kamu untuk menjadi sedikit egois? Apakah kamu bersedia membiarkan semua harta benda Hao Xiaohu menjadi milik Tanah Suci setelah kamu menaklukkan kami untuk mereka? Apakah kamu tidak ingin mendapatkan sedikit sesuatu untuk diri sendiri? Petik 2. Aku akan berjuang untuk apa yang aku inginkan sendiri. Kembali dan beritahu Duke Xiaoyao bahwa paksaan atau penyuapan tidak bekerja pada aku. Petik 2. Tuan Shao Yuan. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Cukup, aku akan mengampuni kamu saat ini. Keluar dari sini dan beritahu Duke Xiaoyao bahwa Hao Xiaohu dapat menyimpan barang-barang kamu untuk saat ini. Aku akan pergi sendiri nanti. Tidak perlu baginya untuk menawarkan mereka sebagai hadiah. Petik 2. Resolusi damai tidak mungkin antara Jiang Chen dan Hao Xiaohu. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada klan ini. Memperhatikan tekadnya, si tetua menghela napas dan pergi dengan tangan kosong. Tidak lama setelah itu, seorang utusan dari Tanah Suci datang mengetuk. Tetua dari rumah Xiaohu datang diam-diam, tetapi dia tidak luput dari perhatian Tanah Suci. Sir Shao Yuan, Perdana pertama memanggil kamu untuk membahas masalah penting. Jiang Chen mendengus. Dia tahu dia harus menghilangkan kecurigaan di dalam Tanah Suci pada saat seperti ini. Dia mengangguk. Ayo pergi. Seperti yang dia harapkan, Perdana pertama telah diberitahu tentang kunjungan sesepuh Xiaohu. Dia terkejut melihat Jiang Chen mengangkatnya atas kemauannya sendiri. Rumah Xiaohu membuat perjuangan terakhirnya yang putus asa, dia menghela nafas. Aku tidak mengharapkan mereka untuk memainkan trik seperti itu dan mencoba untuk membuat irisan di antara kita. Kursi ini mempercayai kamu dengan sepenuh hati, Shao Yuan. Kamu tidak akan bergabung dengan kami saat itu jika kamu bersedia berdamai dengan Hao Xiaohu. Aku tidak memanggil kamu untuk bertanya, tetapi untuk melindungi kamu. Petik 2. Lindungi aku. Jiang Chen bingung. Kamu sedang naik dramatis akhir-akhir ini dan sekarang kamu adalah anak poster kami. Musuh melihat kamu sebagai hambatan terbesar mereka. Tetua mengunjungi kamu secara diam-diam tampaknya untuk membuat kesepakatan dengan kamu, yang dengan sendirinya merupakan upaya untuk mematahkan kami. Mereka mungkin sudah tahu sebelumnya bahwa mereka tidak akan dapat membeli kamu, tetapi mereka dapat menggunakan kesempatan untuk merusak reputasi kamu dan membuat kami mencurigai kamu. Begitu keraguan membuat kami terpisah, Hao Xiaohu akan memiliki kesempatan bertarung. Petik 2. Jiang Chen mempertimbangkan penjelasannya. Jangan khawatir, Perdana pertama. Aku tidak akan terombang-ambing bahkan jika semua harta Hao Xiaohu diletakkan di hadapanku. Tidak akan ada kedamaian di antara aku dan Hao Xiaohu. Petik 2. Perdana pertama bernafas lega pada janji tegas Jiang Chen. Dia mengatakan dia tidak meragukannya,
Tetapi jauh di dalam hatinya, dia masih sedikit khawatir. Pria muda itu berada di jalur menuju kebesaran, tetapi dia baru bergabung dengan Tanah Suci belum lama ini. Bagaimana jika dia tergoda oleh tawaran Hao Xiaohu? Untungnya, dia lebih berkemauan keras dari yang diharapkannya. Dalam hal itu, tidak masuk akal baginya untuk terlalu pelit dengan hadiahnya. Cao Yuan, begitu kita masuk ke benteng, kamu dan burung vermilion akan dianggap sebagai kontributor teratas, janjinya. Kamu mungkin harus memilih dulu dari brankas Hao Xiaohu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada jaminan atau janji yang berbicara lebih keras daripada hadiah materi. Mata Jiang Chen berbinar. Dia tahu apa yang dimaksud perdana-perdana. Aku menerima kemurahan hatimu dengan penuh hormat. Dia mempercayai perdana pertama untuk menghormati janjinya. Tetua kembali ke rumah Xiaohu, sedih. Duke Xiaoyao dapat mengatakan bahwa negosiasi pasti gagal. Yang mulia, Cao Yuan keras kepala seperti bagal. Dia tidak mau mendengarkan sama sekali. Maafkan aku atas ketidakmampuan aku. Petik 2. Duke Xiaoyao mendengus. Lupakan, aku akan memandang rendah dia jika dia bisa membeli dengan mudah. Petik 2. Yang mulia, Cao Yuan jelas sangat membenci kita. Dia tidak akan berhenti sampai dia menyingkirkan kita. Petik 2. Tidak perlu pengingat, Duke Xiaoyao menjawab dengan kesal. Kamu diberhentikan.